Ya, pemirsa, kasus Iwayan Agus Suartama, pemuda penyandang disabilitas yang menjadi tersangka dalam kasus ruda paksa terhadap 2 orang wanita oleh Polda NTB viral. Agus juga meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang dialaminya saat ini. Dan untuk membahasnya, saat ini kita telah terhubung dengan Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW. Selamat malam, Pak Sugeng, apa kabar? Selamat malam, Valeri. Kabar sehat. Alhamdulillah, Pak Sugeng, ini ada kasus yang menarik perhatian. Seorang penyandang disabilitas dengan keterbatasan sedemikian di bagian tangan dijadikan tersangka pemerkosaan. Tanggapan dari IPW, Pak Sugeng? Ini kasus membuat saya ketawa ya. Tertawa nih, menggelikan nih menurut saya ya. Kan memang tugas polisi sih menerima laporan masyarakat, memprosesnya ya. Kemudian ada unit PPA gitu. Tapi kasus ini menurut saya agak konyol ketika Agus ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Jadi begini ya, kan kalau mau menetapkan seorang tersangka, pelaku ruda paksa atau ruda paksa pemerkosaan, kan harus diprofiling dulu nih si Agus nih. Iya. Agus ini memang punya kecenderungan melakukan kejahatan seksual ya, itu pertama ya. Ketika profilingnya sampai, kan kekerasan seksual itu salah satu unsurnya kekerasan ya. Iya. Itu menggunakan daya paksa. Daya paksa itu fisik. Kalau daya paksa psikis itu terkait ancaman keselamatan atau hubungan yang disebut relasi kuasa ya. Misalnya Agus tuh pimpinannya, ya ini kan tidak. Kedua, terkait menggerakkan sesuatu dengan pengancaman verbal ya, dia kan sudah dewasa ini anak. Kecuali korban ini anak di bawah umur. Ini deliknya delik material, apapun alasannya Agus ya, dia pasti kena. Kalau ini dia membuka baju saja dia tidak bisa, ya. Kemudian juga naik motor juga diantar ya. Iya. Kemudian itu ke hotel itu juga yang bayar si wanita itu. Bagaimana kemudian tuduhan yang sebagai wanita yang tidak dikenal juga ada ancaman. Atau Agus harus didalami apakah dia memakai sihir. Ya. Oke. Ya, jadi ini konyol ini kasus ini ya. Ya polisi bolehlah menyidik, tapi jangan terlihat kekonyolan-konyolan seperti ini ya. Iya. Menggelikan ini menurut saya ya. Anda menyebut konyol ya, Pak Sugeng, artinya janggal sekali kasus ini. Tadi juga dari pihak keluarga menyebut nampaknya Agus dijebak oleh sang pelapor. Anda melihat sama mungkin dugaannya? Saya tidak tahu soal dijebak apa tidak. Tapi kan peristiwa itu ada ya. Agus mengakui sendiri bahwa dia berboncengan ya. Diboncengi si wanita, dibawa ke homestay, wanita yang bayar, pakaiannya dibuka ya. Kemudian mereka berhubungan seks mungkin ya. Kalau hubungan seks itu kesadaran ya, kalau dia wanita dewasa dan Agus juga pria dewasa yang tidak terikat di dalam perkawinan, itu bukan satu delik. Ingat nih ya, kalau dia wanita dewasa di atas 18 tahun ya, Agus juga pria dewasa di atas 18 tahun, itu hubungan konsensual. Bukan satu tindak pidana. Kok jadi tindak pidana? Lah dia tangannya saya lihat aja tuh bagaimana cara pemaksaannya. Oke. Kalau itu loh. Jadi iya, ya, Pak Sugeng, ini juga kan sempat diklarifikasi oleh Polda Nusa Tenggara Barat di akun media sosialnya yang sekarang sudah dihapus. Katanya ada tipu muslihat dan rangkaian proses penyidikan sudah sesuai prosedur, ada 5 saksi yang diperiksa dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan, ini juga klarifikasinya dihapus oleh Polda NTB. Tanggapannya gimana, Pak Sugeng? Saya sarankan Polda NTB untuk melakukan ya gelar perkara ulang oleh Wasidik ya, Wasidik dan Pak Kapolda kasih perhatian ini ya. Wasidik atau Pak Kapolda, gelar perkara ulang ya. Ini pendekatannya coba scientific crime investigation ya, bukan hanya dari pihak
saksi-saksi ahli yang disiapkan oleh penyidik, tapi terbuka juga dengan masukan masyarakat gitu loh, menghadirkan ahli ya, ahli soal psikologi forensik ya, dari yang independen memprofiling Agus ini dari sisi fisik dan psikisnya mampu nggak melakukan itu. Kita kan lihat aneh itu ya, buka baju aja tidak bisa. Karena satu tindakan ruda paksa, ya ruda paksa, itu tadi saya berulang-ulang katakan adanya satu tindakan kekerasan, ancaman kekerasan bahkan ya. Iya. Biasanya pakai pisau ya, dia mau pegang pisaunya bagaimana, ya. Kemudian sampai apa? Kalau ada tipu muslihatnya apa? Ini menurut saya dihentikan lah, ya supaya tidak menjadi beban kembali Polri ya. Ini beban Polri nih. Kalau sudah ramai begini muncul lagi penilaian, polisi lagi kan begitu. Ini kan jadi evaluasi yang buruk ya Pak Sugeng ya. Iya, mau tutup tahun lagi. Oke, Pak Sugeng, perbedaannya apa gelar perkara yang dilakukan untuk tersangka yang dalam kondisi normal dan dengan keterbatasan fisik? Seperti tersangka Agus ini tadi Anda menyebut harus ada gelar perkara ulang, harus ada asesmen. Siapa yang dilibatkan? Ini nanti melibatkan pengawas penyidik ya. Dan sebelum dilakukan gelar perkara ulang, diperiksa juga ahli yang independen ya, diperiksa ahli independen, disarankan ya, psikologi forensik ya, kemudian ahli tentang profiling ya, profiling pelaku-pelaku kejahatan ya, kemudian Agus juga diperiksa psikologinya ya, kemudian si pelapor juga, ini bisa saja pelapornya yang bermasalah secara psikologi. Karena ada cerita Agus bahwa tiba-tiba ketika dia berhenti, itu si cewek itu kemudian ketemu seorang pria berpelukan. Mungkin karena perasaannya dia takut ketahuan sedang berselingkuh, ditekan oleh pacarnya, ya. Dia jadi membuat satu tindakan fitnah kepada Agus. Ini dikhawatirkan gitu loh, ya. Pak Sugeng, kalau misalnya hubungan ini ternyata konsensual atas dasar suka sama suka, apakah akan ada hukuman kepada pelapor? Tidak ada. Oh, kalau pelapor ya